Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mohon maaf ya Ibu, pertemuan kali ini Zoom karena Ibu kurang enak badan juga. Minta doanya supaya kita bisa ketemu tatap muka lagi ya. Sebelumnya ada yang gak hadir atau gimana, yang berdua gak apa-apa, nanti ditulis saja ya namanya berdua. Kalau untuk absen nanti tulis di kolom komentar aja, kayak Haidar hadir gitu ya, seterusnya juga seperti itu nanti di kolom komentar. Di sini Ibu akan membawakan sedikit materi yang kita bahas, itu tentang teks cerpen. Tenang aja, nanti untuk next pertemuan selanjutnya bakal Ibu bahas lagi di minggu depan ya. Semoga kita ada kesempatan untuk bisa bertemu bertatap muka lagi ya teman-teman. Jadi cerpen itu disebut sebagai prosa fiksi. Kenapa prosa fiksi? Karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus dengan satu konflik saja, gak banyak-banyak konflik gitu. Terus cerpen juga terdiri dari 10.000 kata aja, nggak banyak kayak novel yang harus kayak puluhan bahkan ratusan ribu kata. Terus cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek yang dibacanya sangat cepat selesai, karena emang pada dasarnya cerpen itu tidak membutuhkan waktu lama untuk membacanya gitu. Beda kayak novel harus bisa sampai berhari-hari karena emang katanya itu lebih banyak. Nah, tadi definisi cerpennya. Sekarang masuk ke struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada abstrak, terus ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada koda. Nah, apa sih abstrak itu? Ya, abstrak itu merupakan paparan atau gambaran awal dari cerita yang akan dikisahkan untuk pelengkap dari cerita tersebut. Nah, orientasi itu menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, bersifat untuk digunakan suasana, tempat atau lokasi yang digunakan untuk cerita cerpen. Terus ada komplikasi. Komplikasi itu apa nih? Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapkan oleh tokoh, watak dari tokoh yang dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Nah, evaluasi. Evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak, mulai menuju bagian klimaks dan mendapat penyelesaian atas masalah yang sudah terjadi. Terus yang terakhir itu ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari permasalahan yang terjadi pada cerpen. Terus ada koda, merupakan nilai atau pesan moral yang terkandung dalam cerpen tersebut. Selanjutnya itu ciri-ciri cerpen. Nah, kalau pada umumnya itu ciri-cirinya itu yang bersifat fiktif, berupa karangan dari penulisnya. Terus memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata, yang sudah Ibu tadi paparkan juga dari awal bahwa cerpen itu emang gak lebih daripada 1000 kata. Terus membaca cerpen juga bisa dengan sekali duduk. Nah,
yang tadi sudah ibu katakan juga, beda dengan novel yang harus kayak bisa berhari-hari membacanya. Kalau misalnya cerpen itu cuma sekali duduk, sekali baca itu udah bisa sampai udah selesai gitu, udah memerlukan waktu lama. Terus cerpen juga memiliki bentuk cerita yang sangat singkat, nggak panjang kali lebar, nggak, karena emang topik permasalahannya itu cuma satu, konfliknya itu. Terus memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Terus cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan saja, atau satu konflik saja gitu. Terus biasanya juga kisah cerita pada cerpen itu berasal dari peristiwa kehidupan sehari-hari, jadi ya emang mudah dipahami untuk dibaca gitu. Terus karakter tokoh pada cerpen itu emang sangat sederhana, nggak ada yang emang antagonis, protagonis kayak gitu, enggak. Terus biasanya juga kalau di akhir cerpen itu terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca bisa merasakan kisah pada cerpen itu. Emang kan tadi juga bilang ya, pada cerpen itu memiliki alur yang atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi emang pesan moral yang ada di dalam cerpen itu bisa kita gali, bisa kita ketahui gitu, gampang untuk dimengertinya. Nah, mungkin cuma ibu bahas sedikit dulu ya. Untuk lebihnya itu nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Oke? Sebenarnya ada unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Kalian boleh cari-cari dulu, search dulu, biar nggak kosong banget buat minggu depan. Oke? Nanti kita insya Allah minggu depan bakal tatap muka juga. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan ada atau gimana nih? Atau nanti kita boleh nih kalian tampung dulu pertanyaannya, nanti ibu bahas minggu depan. Gimana? Setuju nggak? Setuju dong ya. Mungkin cukup sekian Zoom kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sekali, karena emang ibu nggak bisa tatap muka untuk pertemuan kali ini. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Ibu akhiri, nanti itu yang absen bakal ibu catat kok. Oke? Ya. Mungkin cukup sekian dari ibu. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.